Pada sholat ya Pak De? Iya, udah Silakan. sholat. Itu saya lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 3 ya. Itu Aha. anak-anak masih nyusu kok harus dibunuh, itu dosanya apa? 1 Samuel. Iya. Itu dalam zaman apa, Pak? Iya, bukan masalah zaman apa, saya tanya. Itu dosanya anak-anak itu kok Tuhan menyuruh membunuh anak-anak masih nyusu, ini kesalahan anak-anak itu apa? 1 Samuel berapa, Pak? Biar saya 1 cari dulu. Samuel 3 ayat 15. Kemiyut itu kemiyut. Bang kemiyut. Nah itu jadi apple to apple kita. Iya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan Bukan Samuel. itu, Bang Andi. 1 Bukan ya? Samuel. Bukan ini 15. 1 Samuel berapa, Pak De? Ya. Sebentar, 1 Samuel 15 ayat 3 enggak? Bentar. Oke, bentar. Iya, 1 Samuel 15 ayat 3. Oh iya. Jadi oh iya, suku Amalek. Ya. Jadi saya bacain ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, untuk unta maupun keledai. Semua harus dibunuh nih. Pertanyaan Pak Desugi, apa salahnya anak-anak yang sedang menyusui, disusui sama ibunya dibunuh? Itu pertanyaannya, bro. Susah ini dijawab. Serba salah ini. Mau jujur, kasihan. Bantu jawab ya. Ya. Silakan, Bang. Ya gini Pak Ustadz, itu kan kita kenapa Bang Kyuki itu berbicara, dia bilang itu di zaman berapa, zaman apa? Firman Tuhan itu ditulis di zaman apa? Ini kan bicara tentang zaman di masa perjanjian. Zaman, Bang. Saya hanya tanya alasan kenapa anak-anak masih nyusu bisa dibunuh. Iya, itu perjanjian. Kalau perjanjian itu kan ada di mana manusia pada zaman itu emosionalnya tinggi, mereka tidak punya decision maker yang baik, dan dia bisa melakukan apapun. Nah, kita coba kaji tentang bagaimana Indonesia waktu itu. Ketika zaman kalau alasan Anda seperti itu kan yang nyuruh Tuhan, Bang. Seharusnya kan Tuhan melarang jangan bunuh anak-anak yang masih nyusu. Ini kok justru perintah Tuhan ini Pak ya. nyuruh. Ini perintah. Alasan Anda karakter orang masa lalu beringas dan sebagainya gitu kan. Nah ini berarti yang menyebabkan beringas ini Tuhan dong kalau begitu. Perintah loh, ini perintah. Kalau menurut, kalau misalnya di Islam juga bagaimana? Jangan ke Islam Pak, jangan ke Islam. Jawab dulu ini. Bentar. Kalau di Islam ketika perang, bentar Bang. Ini saya kasih ketahui ya. Kalau di Islam ketika kita perang, 1, dilarang menebang pohon. Ya, saya menjawab dulu. 2, dilarang membunuh perempuan. 3, dilarang membunuh anak-anak. 4, dilarang membunuh rahib atau pendeta-pendeta. 4, dilarang merusak tempat ibadah. 5, dilarang membunuh orang tua. 6, tapi kenapa dilarang membunuh, 7 membunuh perempuan. Itu dilarang dalam Islam, ada aturan, nggak boleh. Kenapa sekarang banyak Bentar Pak Pregi, ini Pak Pregi Kyu mau menjawab. Silakan Kyu. Kyu silakan, Anda mau jawab tuh pertanyaan Pak De. 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah suku Amalek. Silakan Pak Kyu. Kalau belum biar Pak Franky dulu. Silakan Pak Franky. Apa alasannya Pak Franky? Sulit ini Pak De. Saya tidak Pak Franky dulu. tidak bertanya. Biarin Pak Franky dulu kalau mau menjawab. Udah Pak Franky, udah Anda lah, silakan. Ya udah, kalau nggak bisa menjawab, ngaku aja nggak bisa jawab, gitu kan enak. Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa, udah. Kita maklum kok. Berarti Anda belum baca. Nggak apa-apa. Mungkin perlu belajar lagi itu. Bicara tentang Saul sebagai raja, ini kan kita ambil dari kisah raja.
Nah, ini berbicara di masa-masa itu. Dan manusia belum memahami tentang kehidupan tatanan, hukum dan sebagainya. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Apa salahnya anak kecil yang menyusui itu loh, Pak, dibunuh? Apa salahnya? Itu loh pertanyaannya. Ya masa Tuhan perintahkan itu untuk dibunuh kan itu kan tidak mungkin Tuhan perintahkan. Kalau Nah, ini misalnya perintah. Ini perintah kalau- tertulis, Pak. Oke, saya bertanya dulu. Itu di ayat Anda sendiri loh Pak itu. Jangan dibantah itu ayatmu. Kalau kamu bantah ya silakan. Ini kan bisa ayat, kita harus baca secara keseluruhan Pak. Ayat demi ayat itu kita harus baca dan kita Ini udah satu perikop ini, Pak. Ya, saya mengerti Pak. Jangan Cuma ngajari maksudnya saya, Pak. kita Saya ini tadi- sudah baca dari Jadi suruh baca kejadian. kejadian sampai wahyu begitu. Ya, Pak De, silakan, Pak De. Soal Bible. Karena Saya itu paham semua banget. ada kesinambungan Pak. Itu semua ada Hah? kesinambungan. Oke. Itu semua ada kesinambungannya. Iya, Karena terus saya- alasannya apa? Alasannya apa? Iya. Apa alasannya kamu belum baca semua gitu? Itu bukan alasan. Saya hanya nanya, kenapa ini ada anak masih nyusu belum berdosa kok disuruh dibunuh? Yang nyuruh Tuhan. Coba. Itu. Alasannya, Pak. Silakan, Pak. Ya, kalau kita misalnya alasan kita nggak bisa mengasumsikan apapun, istilahnya Tuhan yang istilahnya perintah, berarti dia punya alasan tersendiri. Apa alasannya? Ya mungkin pada waktu itu Tuhan mungkin? berbicara. Saya tidak Kok bisa mungkin? mengartikan saya Atau gini, Pak Perengki. Atau Anda mau mengakui bahwa Pak Perengki, Tuhan Anda pernah ceroboh memerintahkan anak yang sedang menyusu tidak punya dosa diperintahkan untuk dibunuh. Artinya Tuhan Anda pernah memerintahkan begitu. Mau akui itu aja bagaimana? Tidak. Kalau menurut saya Kok tidak tertulis kok, Pak? Tertulis itu loh perintah. Ya, tapi kan kita harus baca secara keseluruhan kenapa demikian, kenapa. Oke, alasannya kenapa Tuhan bisa melakukan hal itu. Misalnya, ini kan Nih saya kasih tahu alasannya, Pak. Alasannya di ayat 2. Karena orang Amalek itu menghalang-halangi orang Israel. Ini loh, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Itu alasannya. Sehingga bayi yang belum ngerti apa-apa harus kena imbasnya. Dibunuh juga ini bayi-bayi yang gak berdosa ini. Itu alasannya, gak ada lain. Orang Amalek menghalang-halangi orang Israel pergi dari tanah Mesir. Itu alasannya. Sehingga bayinya orang Amalek harus dibantai. Waduh, kasihan banget. Supaya Amalek ini nggak beranak cucu, nggak ada lagi. Harus ditumpas semua. Itu alasannya. Setuju apa tidak Pak? Genosida. Kalau nggak setuju ya silakan ngomong nggak setuju. Bantah sendiri ayatmu. misalnya Tuhan menyuruhkan untuk membantai atau membunuh, sedangkan Tuhan Maha Kasih. Dia tidak mungkin, kan ada punya reason. Itu buktinya ada, Pak. Nah, itu Gimana buktinya sih, Pak? ada. Gimana sih, Ya, Pak? bukti. akan bertentangan dengan hati nurani Anda, Pak, ayat ini. Karena sebagai orang yang diciptakan Itu ada Tuhan, bukti. memiliki rasa kasih sayang kepada Kalau sesama Tuhan manusia. Bentar, Pak. Ya, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dengan disertai rasa kasih sayang, saling mencintai sesama, begitu mendengar ayat ini, hati nurani Anda tersentak, tersentil. Waduh, Tuhan kok kayak begini, menyuruh membunuh anak-anak. Wajar, karena Anda mempunyai hati nurani. Begitu loh. Tidak iman buta ya Pak De ya. Iya, Anda bagus, ini tersentil oleh kitab Anda sendiri. Artinya bertentangan dengan kehidupan zaman sekarang. Iya, kita bisa memahami, kita mengkajikan firman Tuhan itu, kita baca sejarahnya, kenapa. Atau hal kalau itu gini, Pak Perengki, aku mau kasih solusi kepada Bapak. Begini aja. Tinggal ikuti cara Herdi. Kalau terdesak begini, Herdi berkata, begini ya. Kami tidak di perjanjian lama lagi. Kami hanya di perjanjian baru. Karena menurut Paulus di Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di tiang salib, segala peraturan dan ketentuan hukum Taurat telah dibatalkan. Mendingan batalin, Pak. Selesai Anda di perjanjian baru aja. Setuju? bukan dibatalkan. Yesus datang itu menggenapi, Bang.
Ya, bukan Efesus dibatas. 2:15 Itu baca. menurut Yesus. Ah, Itu kan menurut Yesus di dalam Matius 5 ayat Matius 17 sampai 15:8. 20. Tapi menurut siapa? Paulus beda Paulus. lagi dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus di tiang salib ia Membatalkan. menghapus hukum Taurat dan segala ketetapannya itu. Beda. Kalau Yesus tak satu sebelum langit bumi ini lenyap, tak satu pun atau satu titik pun iota ya harus dihilangkan dari hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya, Pak. Yesus begitu. Hukum Taurat harus dipelihara. Datang Paulus menghajar, Pak. Nah, kan itu makanya kan untuk menggenapi itu beda. Dia tidak meniadakan hukum Taurat. Kan Tapi dia Paulus, menggenapi. Pak. Paulus gimana itu? Paulus mau bilang apa? Baca Pak Efesus 2:15, ada Bible nggak di situ, Pak? Bapak Iya, salah sih, Bible berjalan Anda lawan di sini. kan tidak bisa kita kaji satu perikop aja. Ada Waduh. dalil yang mengatakan bahwa untuk menggenapi. Oh, berarti dikaji dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu, Pak? Iya kan semua itu kan dalam kitab. Di dalam Al-Qur'an pun tidak akan sempurna. Nggak usah ke Al-Quran, Pak. Jangan nyeberang, Pak. Ini dulu aja, Pak. Lu bicara tentang apa? Ini, Lu Pak. bicara di ruang mana nih? Saya kan tadi sekelaman. Pak Brengki, tadi saya kasih solusi. Kalau Bapak mau terima silahkan. Makanya kan saya bilang bicara, saya juga bicara sesuai dengan dalil saya. Apa dalilnya, Pak? Konsep kekristenan itu kita toleransi ya, Bang. Konsep Itu bukan dalil, Pak. Itu asumsi, Pak, namanya. Kalau dalil itu pakai ayat, Pak. Oke, pakai dalil kan semua pakai ayat. Makanya saya Mana? bilang, kamu memahami tentang Alkitab nggak bisa baca satu-satu comot sini comot sana. Satu kata itu mempunyai pengertian yang berbeda, bro. Ya kalau begitu jelaskan, Pak, itu, Pak. 1 Samuel 15 nomor 3 jelaskan, Pak. Brother, Jelaskan. kita tidak bisa menghakimi satu sama lain. Kita ini cuma manusia biasa. Siapa yang menghakimi? Orang pakai dalil kok ini, Pak. Ini dengan dalil-dalil. Kamu kan baca cuma setengah-setengah, habis itu menghakimi. Aduh. Waduh. Kan kamu tidak Kalau belajar Anda dengan mengatakan kami baca setengah-setengah, Bang. Aduh. Ya, Ah, tidak mungkin jadi gini, saya Pak. itu lebih Orang banyak Amalek hafal itu, Bible kita harus tahu daripada orang sejarahnya Kristen. seperti apa. Kak, gini loh, sama-sama Muslim Kita harus dengan tahu orang Kristen. Amalek itu harus Ini dengar sejarahnya dulu, seperti dengar apa, dulu, Pak. Bang. Kita bertoleransi nih. Kita Halo, bertoleransi. Saya tidak mau berdebat panjang. Kita bertoleransi Pak Haji, Pak Ustadz atau Saya Pak mau Kiai. menjelaskan dulu gimana nih? Kayak anjing dong gitu gimana? Kalau kita punya misi yang sama, Pak, baik di Muslim maupun Kristen, semuanya bereksodusi. Artinya apa? Apa Bermisi sih untuk eksodusi? berberitahan. Orang pakai Anda dalil mengen- kok, Pak. Kepanjangan, Pak. Nggak nyambung, Pak Brengki. Ya gini, dengar dulu, jangan bilang kepanjangan. Lu bisa omong, saya bisa omong kok. Bapak dalilnya mana? Kepanjangan ilmu berapa sih sebetulnya kok? Ya, Bapak datanya omong mana, Pak? Itu. Pak Brengki bicara pakai data apa? Iya, gini loh Pak, Bapak kasih kebebasan berbicara dong. Kenapa sih nggak bisa kasih kita bebas berbicara? Karena nggak Bapak pakai Katanya data. mau toleransi. Ya toleransi, hargailah orang kayak gitu. Iya pakai data, Katanya mau Pak, pakai edukasi. data. Iya pakai data, Ya Pak. makanya kamu cuma bilang data itu bagaimana? Data ya disesuaikan dengan kamu bahas tentang Alkitab ya kita bicara tentang Alkitab. Oke. Sekarang gini, Ya, izinkan oke. saya Ya, akan jadi saya makanya terangkan. teman-teman Bentar, ya. Pak, bentar, Pak. Gini loh, Pak Akan Ustaz. saya Tadi kan terangkan dengar apa kamu maksudnya bilang, menggenapi Pak di situ Ustaz, gitu. Saya belum habis bicara. Saya belum habis bicara. Gini loh Pak, tadi kan saya mendengar bagaimana babi itu haram dan sebagainya itu. Lu larinya ke sana sih? Loh, dari tadi kan Aduh. saya mau menjawab. Menyimak semua itu, saya mau menjawab kenapa babi itu haram. Kan itu tadi kan berbicara tentang babi. Oke, ikutin aja, Babi. Babi karena gini Pak, kalau di dalam babi itu kan berbicara di perjanjian lama. Makanya Yesus itu dia berbicara di Injil Matius, brother. Di Injil Matius. Matius berapa, Pak? Bentar. Matius Matius 15, Pak. Soal cuci tangan itu, Pak. Itu nggak berbicara halal haram itu. Bukan setiap Iya. yang masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar dan dibuang ke jamban itulah yang menajiskan. Nah, itu Ya, kan itu nggak berbicara tentang halal haram, Pak. Kalau memang itu berbicara tentang babi jadi halal, pertanyaan saya,
apakah Yesus dan muridnya makan babi? Tidak. Tidak. Ternyata ketika Petrus ya ketika diberi penampakan itu selembar kain yang berisi tentang binatang-binatang haram itu, apa jawab Petrus? Tuhan, aku tidak pernah menajiskan diriku dengan makan makanan yang haram. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa babi itu jadi halal. Gitu loh. Berarti Yesus nggak pernah makan babi, para murid nggak pernah makan babi. Kalau memang ayat itu maksudnya untuk menghalalkan babi, kenapa para murid nggak makan babi? Kan gampang toh. Ayat Pak. itu sebenarnya ayat tentang cuci tangan, Pak. Ketika para murid diundang oleh orang-orang Farisi, para murid makan dengan tidak cuci tangan. Diprotes oleh orang Farisi dan orang-orang Farisi bahwa murid-muridmu itu makan dengan tangan najis. Dijawab oleh Yesus, bukan yang masuk ke mulut yang najis, tetapi yang dibuang ke jamban dan yang keluar dan yang dibuang ke jamban itulah yang najis, kata Yesus seperti itu. Itu tidak berbicara Iya, kan? tentang halal haram. Iya, poinnya sekali bahwa enggak. yang haram. Ya yang najis itu menurut Bapak gimana yang najis? Kalau kita Yang telusuri najis itu lihat di dalam Islam juga. imamat. Gini loh, Yang Pak. najis. Islam juga. Kenapa Islam yang berkuku Islam Kenapa juga lari ke di situ Islam ada sih, Pak? yang Ini masih disebutkan, jauh Anda. misalnya kelinci dan sebagainya atau udang dan sebagainya itu masih dimakan oleh orang Islam juga. Itu peraturan. Kenapa lari ke Islam sih, Pak? Peraturan Tahu Taurat. lari ke Beda Islam. lagi, jangan dicampur aduk. Campur aduk. Aduh. Islam ya Islam, Pak. Bentar. Islam, aturan yang dipakai oleh Islam aturan Quran. Bukan Bible. Nah, orang Yahudi yang dipakai aturan Taurat. Jangan dicampur aduk. Jangan, nggak bisa dicampur aduk seperti itu. Gitu Ya, loh. makanya dalam penjelasan di Matius 15 itu, Bang, bahwa Ah. apa yang dimakan itu yang keluar itulah yang dinajiskan. Jadi Yang- begini yang- Pak, jadi- begini jadi- Pak, jadi Pak Pergi halal. dengerin dulu. Pak Pergi. Pemerkosa itulah yang menjadi haram. Bentar Pak, gantian Pak. Berarti Silakan Pak De, ayat silakan itu Pak De. menjadikan babi halal gitu. Apanya? Jadi berdasarkan ayat itu babi jadi halal. Ya, babi kalau menurut perjanjian baru ya dihalal karena sudah dimakan. Saya tanya Bapak, kalau misalnya babi Iya, itu Oke, Bapak dong, dijawab. Kita selesaikan dulu dong. Alasannya pakai Oke. ayat itu tadi. Bukan setiap yang masuk ke mulut yang najis, yang keluar dari mulut yang najis, ayat itu yang menghalalkan babi. Iya, Clear. saya mengatakan Ya. udah clear. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang itu ayat bisa menghalalkan babi, apakah para murid dan termasuk Yesus makan babi? Tidak. Coba. emang Bapak tahu mereka waktu itu. Nah, sekarang kita lihat pernyataan Petrus itu. Bapak tahu gini, Ya, Bapak, memang gini, bentar, Pak Ustadz Pak. tahu. Bentar. Pak Ustadz tahu pada zaman itu Pak Ustadz dah. Oke, Bapak akan saya Ustadz. jawab. Oke. Iya. Saya tidak Bapak Ustadz, tahu, aku tapi tahu. dengar dulu. Anda kan tanya sama saya, dengarkan dong kalau ada orang jawab. Anda Iya, tanya sama silakan. saya, apakah kamu tahu masa Oke. itu? Tidak. Tapi bisa kita lihat dari pernyataan Petrus ketika dia diperlihatkan sebuah sehelai kain yang berisi binatang-binatang haram itu. Itu bisa kamu makan, kan begitu? Apa jawab Petrus? Oh Tuhan, aku tidak pernah menajiskan diriku dengan makan makanan yang haram. Berarti Petrus ketika mendengar apa yang dikatakan Yesus, bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi yang keluar itu yang menajiskan. Berarti Petrus nggak memahami ayat itu untuk menghalalkan babi. Kan itu Petrus tidak akan ngomong seperti itu dong. Aku nggak pernah makan binatang-binatang yang najis itu. Itu fakta bahwa Petrus nggak makan babi walaupun dengar apa yang dikatakan Yesus. Yesus juga nggak pernah makan babi, nggak ada ceritanya, ya. Yesus tuh makan babi nggak ada ceritanya. Oke. Kalau misalnya saya bilang itu kan konsepnya si Paulus. Tapi kan dalam firman Tuhan berbicara bahwa apa yang dimakan dan dikeluarkan itulah yang najis, yang dimakan masuk ke dalam itu tidak najis. Nah, ketika Ya udah. daging babi itu dimakan, gini loh Pak. Berarti kecoa Coba boleh dimakan, bayangkan. Pak. Gini loh Pak. Orang Muslim Berarti kecoa bilang boleh babi dimakan.
Orang Muslim bilang babi itu Larinya ke diharamkan. Muslim sih, kenapa larinya ke Muslim? Satu saat orang Muslim itu bisa makan babi. Kenapa dia? Boleh. Karena dalam Ketika terpepet itu bentar, itu membuktikan bahwa Tuhan itu maha kasih, maha bijaksana. Daripada lo mati konyol, itu solusi Pak. Tapi belum ada orang Muslim yang menjalankan itu. Kalau haram itu kan mutlak, absolut. Iya, itu solusi. Solusi, Pak. Begitu loh, daripada lo mati konyol, berarti Tuhan kami itu maha bijaksana. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kami itu maha bijaksana, tidak mau umatnya itu mati konyol, Pak. Gitu loh. Dia nggak dengerin dia. Pak Preki, Iya, Pak Preki saya tanya. ini. Anda Pak Preki, saya memperkarakan tanya Anda. Muslim. Saya Pak Preki. jawab, ya kan? Berisik Itu Anda ini. bukti bahwa Allah itu maha bijaksana, tidak mau menzolimi umatnya. Tidak seperti Tuhan Anda, bayi masih netek pun harus dibunuh. Itu zolim. Allah tidak mau seperti itu, tidak mau zolim. Ya, Allah tidak otoriter. Masih ada kesempatan untuk hidup. Bapak tahu tentang konsep ketuhanan itu gimana sih Pak? Bapak Konsep wajahnya sama ketuhanan di dengan dalam Islam itu mudah. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak bilang Tuhan Anda Katakanlah dan Allah Tuhan itu Esa. Ini orang ini konsep ngomong ketuhanan, terus ya. Pak. Kita mengerti Tuhan itu Esa Pak. Kalau Tuhan tidak Esa, Bapak punya Sini saya hidung jawab Pak itu De. naik. Sini saya ajarin nih Pak De. Hidung. Tuhan Anda Pak Bukan Preki. Esa, Pak. Tuhan Pak Allah Preki. itu tiga, bukan Esa. Lihat ketika, bentar dulu. Ini saya tunjukkan. Gantian. Saya mengerti Bapak itu menggiring saya ke Tritunggal. Bapak Oh, itu Anda akan bukan menggiring saya Tritunggal. ke Tritunggal. Anda Tapi bukan kalau Tritunggal ya? Anda bukan Tunggal kan Tritunggal. begitu. Orang Woi, Anda Kristen itu Tritunggal apa percaya bukan? Allah Anda Putra, Tritunggal Allah apa bukan? Pak Apanya? Preki, Pak Preki Tritunggal apa bukan? Saya percaya dengan Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ya. Tuhan Anda udah berapa? Tuhan Anda udah berapa? Katolik Pak. Jadi Saya saya tanya orang kepada Anda, Tuhanmu ada berapa? ya satu lah. Siapa nama Tuhanmu kalau satu? Tuhan Allah Bapa di sorga. Oke. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus adalah Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pusing jawabannya muter-muter Ini kan? Banes ini. Ini Banes ini. Lihat ini produktivitas ini Banes ini. Ah. Bapa di surga. Ya, Tuhan itu Bapa dan Tuhan Allah Bapa. Ini Wanes ini. Banes. Aduh. Aduh, gini loh. Konsep kekristenan Tritunggal yang namanya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu Tritunggal berbicara tentang tiga pribadi tapi satu Pak. Kalau kita jelaskan ke Muslim, Muslim itu tidak bisa mengaku itu. Nah makanya ada forum. Bapak Yang- datang untuk menjelaskan. Iya, udah. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yang menciptakan alam semesta siapa? Yang menciptakan alam semesta. Ya Apa? Tuhan. Siapa nama Tuhan itu yang menciptakan? Menurutmu Tuhan itu siapa? Saya nanya Anda, siapa nama Tuhan itu yang menciptakan? Ya Tuhan Allah yang menciptakan. Bukan Yesus, bukan Yesus. Presentasi yang turun menjadi manusia. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Apakah Yesus menciptakan alam semesta? Yes, dia yang saya bilang Tuhan Yesus karena begini. Yesus itu. Putar lagi Pak De, Pak De. Sabar Mas Andi, biar dijelaskan. Yohanes berkata dia pun tidak bisa membuka tali kasut apapun. Begitu hebatnya Yesus itu. Buset. Dia datang sebagai terang dunia, bro. Saya nggak nanya Cahaya itu Pak. Saya nggak nanya terang dunia Pak. Saya nggak Ya, ditanya itu. Dia Pertanyaannya datang. Pak, pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan alam semesta Pak? Ini kan bicara tentang pembaptisan nih, Bang. Iya. Anda tahu enggak? Baptisan Yohanes itu bentar Pak. Ini kan tadi Anda berbicara tentang pembaptisan tuh. Ya, ketika Yohanes melepas kasutnya pun tak layak gitu kan. Saya tanya sama Anda deh, apa baptisan Yohanes itu? Apa tujuannya? Apa Apa tujuannya? tujuan dari Dia kan- baptisan Yohanes? Dia membaptiskan dengan air.
Iya, saya Lalu tanya ada salah- apa tujuan baptisan Yohanes, Pak? Tidak tahu. Pembaptisan Iya, itu Yohanes tujuannya kepada apa? Baptisan Yohanes Iya, kalau Anda nggak tahu, saya kasih tahu. Itu tanda Wanda, pertobatan. pengakuannya bahwa Yesus Ada Yohanes itu tanda pertobatan, Pak. Nah, sekarang kalau Betul. Yesus Tuhan, masa dia bertobat? secara kemanusiaan kita ini dibaptis secara roh. Itu Yesus Yesus secara dibaptis roh. tidak secara roh, Pak. Tapi dia direndam di Sungai Yordan. Itu direndam itu Pak. Direndam. Pembaptisan itu kan Daging- tradisi. Iya, pembaptisan itu kan tradisi, Pak. Pembaptisan itu adalah tradisi. Iya, tapi baptisan yang dilakukan Yohanes bukan baptisan roh. Tapi betul-betul Yesus direndam di Sungai Yordan. Terus apa salahnya? Kalau Ya, memang itu dia kan- dibaptis. Tapi Nah, Anda iya, tadi mengatakan saya roh. hanya meluruskan Anda. Katanya Anda tadi itu yang Baptis dibaptis roh. Bukan sejasad-jasadnya, seroh apa sejasmaninya, bukan rohnya doang. Secara jasmani manusianya, dia hadir kan sebagai manusia 100%, Pak. Dia dibaptis dengan air. Dengan Yesus waktu dibaptis itu, Pak, Yesus waktu dibaptis Tuhan apa manusia yang dibaptis, Pak? Oh, jawab dulu. Pak. Jawab dulu. Waktu Yesus dibaptis, membaptis Tuhan apa membaptis Jawab manusia? dulu, ya. Jawab dulu, jawab. Sebentar, Pak. Pak Prengki, waktu Yesus dibaptis sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Membaptis Yesus sebagai manusia pada waktu Oh. itu. Berarti Yesus waktu itu belum Tuhan. Waktu Yesus dibaptis belum Tuhan dia ya? Bukan sebelum Tuhan. Dia kan datang sebagai manusia sudah. 1000% Jadi- kan konsepnya kekristenan. Iya, waktu Yesus dibaptis belum jadi Tuhan dia ya, belum, betul? Kok belum jadi Tuhan? Dia itu kan Tuhan, tapi turun Oh, sebagai berarti ada manusia. Tuhan. Jadi Tuhan dibaptis, Pak. Loh, Ada gini Tuhan loh Pak, direndam kalau kalau misalnya begitu. itu kan kemanusiaannya kan nanti Bapak Nah, akan iya. Sekarang gini loh, Pak. Yang Tuhan itu jadi rohnya atau jadi dagingnya? apanya? Tuhan itu jadi rohnya Yesus atau jadi dagingnya Yesus? On kameranya dong. Coba. Pak, Enggak, tadi kan Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan 100%, manusia 100%. Pertanyaan saya, yang 100% Tuhan itu dagingnya atau rohnya? dagingnya sebagai manusia. Oh, itu yang Tuhan kan? Oh ini. Yang dagingnya itu Dagingnya yang Tuhan sebagai kan? manusia. Apanya yang saya sebagai Tuhan? Dagingnya. Yang Tuhan itu dagingnya Bukan kan? daging. Oh, berarti Dagingnya itu. Yohanes 1 ayat 14 bohong kalau begitu, karena di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu, Allah itu telah menjadi manusia, telah Jadi menjadi daging, Pak. daging. Jadi daging. Iya, jadi Iya. daging. Tuhan itu Iya jadi kan, itu daging. tadi. Jadi yang 100% Tuhan itu dagingnya kan? Semasa dia hidup sebagai manusia, turun memperlihatkan dirinya bahwa saya adalah manusia. Dia turun loh, merendahkan diri, mengosongkan diri, Iya, menderita. saya paham itu, Pak. Sehingga Paham dia bisa banget. Makanya diri itu sebagai saya kan ingin Kristen, mempertanyakan, Anda bentar. bahwa dia Anda turun kan manusia. mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, yang 100% Tuhan itu yang mananya? Yang dagingnya itu. Kenapa? Saya katakan yang 100% itu 100% Tuhan dagingnya karena Tuhan itu telah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Kalau Tuhan itu jadi roh, nggak ada pada diri Yesus. Tuhan jadi roh nggak ada dalilnya gitu loh. Pak, Iya. pusing Bapak ini. Kan bukan pusing, Pak. Konsep Kristenan dan konsep Muslim itu kan beda, Pak. Bapak Iya, bisa siapa yang nyamain? Orang siapa yang nyamain? Jangankan dengan konsep Muslim sama konsep Yesus aja beda, Pak. apanya? Jawab aja Konsep langsung, Pak, yang ketuhanan dibaptis itu, Kristen- Pak. Bentar, Bang Andi. Iya, Konsep iya. ketuhanan Kristen, jangankan sama Muslim, sama Yesus aja beda.
Betul. Beda. Yesus mengatakan Bedanya- apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Hanya ada satu Tuhan yang benar menurut Yesus, bukan dirinya, tetapi yang di surga. Makanya di dalam Matius 23 ayat 9, Yesus berkata, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena tapi menurut Kristen, Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia. Dalilnya pun tak ada dicari. Berarti konsep ketuhanan Kristen dengan Yesus beda. Jangankan sama Muslim, sama Yesus saja beda. Gimana Pak? Pusing Pak? Enggak pusing. Cuma Oh, kalau iya. misalnya bicara tentang konsep ketuhanan, kan kita tidak bisa memperbandingkan itu. Anak tangga, berapa tangga Iya. di bawah? Kan siapa Kan lagi itu ke sana Pak? kan? Pak, to the Gitu. point Pak, udah mau maghrib saya tanya ke Pak. Ini nggak berbicara masalah tangga ini Pak, masalah Pak Jul, Yesus ini. Gini dulu, Pak Jul, biar kelar nih. Oke, Pak, saya jawab. Ya. Saya komentari. Anda tadi mengatakan anak tangga beda dengan tangga. Oke. Berarti kalau begitu Yesus ini bukan anak kandung, ya, bukan anak anak tiri? anak tiri, tapi dia hanyalah anak istilah. Kalau Anda membawa anak tangga bukan berarti tangga punya anak, itu hanya istilah. Berarti Yesus ini hanya istilah disebut anak Allah. Nah, kalau Yesus itu hanya istilah, maka status Yesus tidak beda dengan anak-anak Allah yang lainnya. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 3, itu banyak anak-anak Allah itu di situ. Ya kan? Berarti Yesus ini nggak layak jadi Tuhan, karena anak Allah di dalam Bible kalau ditimbang itu beratnya bertonton, bukan cuma Yesus artinya. Berarti nggak ada istimewanya Yesus itu disebut anak Allah, karena hanya anak istilah saja. Paham ya Pak? Terus kalau menurut Bapak gimana Yesus itu sebagai apa? Utusan. Menurut Yesus sendiri, bukan menurut saya, dia hanya seorang utusan, dia seorang hamba. Matius 12 ayat 18, Yesus seorang hamba, dibaca. Tidak lebih dari itu. Iya, terus kalau misalnya itu kan pemahaman Bapak. Bukan Pemahaman Bible. pemahaman saya. Bible. Itu yang ditulis Ya. di Bible. Bible Pak. Oke, pemahaman tentang Bapak belajar tentang Bible dan sebagainya, lalu mengartikan tentang bahwa Yesus itu adalah utusan, itu pemahaman Bukan Bapak tidak. mengartikan, Pak. Umat- Saya nggak Bukan. mengartikan, maaf. Itu tertulis jelas di dalam kitabmu. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Itu saya nggak mengartikan, tertulis begitu memang di dalam Bible Anda. Iya, iya memang dia diutus. Dia Iya. diutus. Allah mengutus dirinya ke dunia. Ini ngaco lagi. Nggak ada, Allah mengutus dirinya itu nggak ada. Nah, dia kan Kalau turun memang sebagai Allah, manusia. bentar, ini saya jawab Pak. Musa mengutus dia. Bentar Pak, Allah bentar. turun. Ini loh Pak. Musa aja tidak itu bisa dogma melihat Pak, Allah. itu Musa nggak aja tidak bisa alkitabiah. melihat Allah. Pak, Susah itu ya. nggak alkitabiah, itu Aja dogma, tidak bisa dogma. melihat Allah. Kalau Anda percaya Makanya, seperti itu silahkan. Itu hanya dogma saja. Oke, saya tunjukkan ayat begini Pak. Kalau memang Allah itu mengutus dirinya, kenapa Yesus masih punya Tuhan? Di dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Itu Yesus termasuk kami di situ. Kalau Anda lihat lagi di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata begini, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kalau memang Allah mengutus dirinya sendiri, kenapa Yesus masih belum pergi kepada Allahnya? Berarti Yesus dan Karena Allah itu ini dua oknum yang berbeda. Karena itu penjelasan dia, Yesus tidak pernah mengakui diri bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Allah itu. Kenapa Tapi Bapak banyak mengakui? orang mengatakan dia adalah Allah. Pengakuan Ya. itu. Yakin Pak Yesus adalah Allah, yakin Pak? Gini Pak, Ya, kalau secara Anda, kekristenan, bentar, iman. makanya saya harap itu, Anda bicara itu pakai dalil. Saya orang Islam, itu nggak mau bicara sembarangan, saya punya dalil. Contoh, kalau memang Yesus itu adalah Allah yang mengutus dirinya sendiri, kenapa Yesus ngomong begini di dalam Yohanes 13 ayat 16? Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya.
Ini keterangan Yesus, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Tapi menurut Anda, Allah mengutus dirinya. Berarti utusan dan yang mengutus sama kalau begitu. Tapi menurut Yesus tidak demikian. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus loh. Kok Anda mengatakan Allah mengutus dirinya? Ini gimana? Nggak alkitabiah itu. Allah mengutus dirinya nggak alkitabiah. Tetapi kalau itu dogma ya silahkan. Monggo. Ya, itu kan menurut pemahaman Pak Ustadz. Pemahaman menurut Bible. Ini Pak jangan tadi framing, bukan di framing itu. Karena Pak Ustadz itu dia membaca tentang Alkitab, terus dia mengajarkan tentang Alkitab. Nah, membaca Pak, membaca Bible. Copy paste loh Pak, copy paste. Kepada orang Kristen berusaha untuk mengedukasi sesuai dengan ayat demi ayat, kayak gitu. Lalu menafsirkan dengan berbagai macam cara. Kenapa? Supaya untuk mendiskreditkan Tuhan. Siapa yang nafsir? Aduh Pak, inilah Pak, ya. Iya. Anda ini Bapak hanya di dogma orientasi saja. Orientasi Tidak Bapak mau memakai akal sehat, sehingga ketika ketemu ayat-ayat yang menyentil iman Anda, Anda gusar. Supaya mereka bisa menjadi murtad, kan begitu. Itu semua misinya. Enggak perlu. Enggak Pak, enggak, saya enggak nyampe ke sana. Enggak. Enggak perlu Pak, Islam itu tidak butuh umat. Apa tujuan buka forum jadi kalau memang tidak mau memurtadkan orang? Hanya mau mengedukasi. Kalau orang yang tidak mengedukasi, di dalam Islam Pak berlaku hukum la ikraha fiddin. Tidak ada boleh bicara tentang hukum dan sebagainya. Tapi Anda ini sudah framing. Anda ini sudah Kemana-mana ini Pak De? Kemana-mana ini Pak De? Untuk memurtadkan orang tidak ada seperti itu. Kita hanya murni dialog saja. Itu loh. Agama orang lain. Ini diskusi coy. Wah ini diskusi. Ini ada kalah dalil kejang-kejang gimana? Ini diskusi. Victim dong. Ketika diskusi, tapi Anda langsung playing victim gimana sih? Udah Pak De, serahin ke gue Pak De, ntar gue yang ngajar. Ayo. Aduh. Oh, kalau Pak yang Brengki. sentil imannya playing victim dia. Ngatakan orang mau murtadin orang, nggak ada seperti itu. Ngapain? Saya Islam nggak butuh umat. Bukan memurtadkan. Dengan artinya Bapak berbicara di forum ini mengedukasi orang supaya memahami Bapak tentang Bible. Nah, yang lucunya karena Bapak itu hanya membacakan loh. Hanya membacakan yang tertulis saja, tidak ada memasukkan pemahaman. Saya tidak memasukkan pemahaman saya di situ, nggak ada. Saya hanya membacakan saja. Tapi karena ayat-ayat yang saya baca itu tidak sesuai dengan iman Anda, makanya Anda gulung koming. Pak Brengki gini Pak Brengki ya Pak Brengki. Yang lain. Karena tidak ada seorang pendeta pun mampu berdebat dengan saya pakai dalil, nggak akan mampu. Lanjut Bang Andi. Iya Pak Brengki, kita dengerin dulu Pak Brengki ya. Dengerin dulu Pak, kita ini mau maghrib. Dengerin dulu Pak Brengki, dengerin dulu Pak. Dengerin dulu santai. Itu Anda sudah melanggar yang namanya, Anda sudah melebihi dari Tuhan. Anda usah begitu. Pak Ustaz tahu nggak? Saya ini lebih hebat daripada Tuhanmu loh. Jangankan cuma Roh Kudus rangkap 3 saya lawan Tuhanmu. Karena tidak masalah Pak. Bapak melebihi Tuhan saya tidak masalah. Karena saya ini setan kan Bapak nganggap kan gitu. Tuhanmu rangkap 3 untuk menghadapi saya jamin kalah. Sudah, karena Anda sudah memframing saya. Dengar. Coba Bapak masuk di forum-forumnya kekristenan. Coba Bapak masuk, saya lihat. Ngapain? Pendetamu yang paling hebat suruh datang ke sini untuk menghadapi saya, bahwa Tuhanmu rangkap 3 untuk menghadapi saya. Udah, ini udah nggak karu-karuan orang ini, sudah dipahamkan tentang Bibelnya, malah nonton-nonton nggak karu-karuan ini. Orang kita bicara baik-baik, memframing saya, flank victim terhadap saya. Aneh katanya supaya orang murtad dan sebagainya. Ngamuklah saya. Jangankan cuma kamu, dibantu Roh Kudus, Tuhanmu rangkap 3 untuk menghadapi saya jamin kalah. Ngerti? Jadi itulah kalau Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Ada apa nih? Lalu banget ini. Ada apa, Pak De? santai dulu, dengerin dulu. Ada apa? Iya dengerin dulu, biar tahu ada apanya.
Pak Marcelinus, silakan. Ya, Dari Ibu. tadi Anda diam saja. Silakan Pak Marcelinus. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Kita mau Yang debat perlu, Pak. semua. Kita semua kan mempunyai keimanannya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Apa mau didebat? Begini Pak Marcelino, tadi Pak Desugi itu membaca, sedangkan tadi Pak Prengki itu satu data pun di Bible dia nggak bawa, hanya asumsi saja. Bagaimana pendapat Anda? Kan saya masuk tadi, kamu sudah mulai. Kalau saya ikut Oke. dari awal, kan bisa. Oke, kalau misalnya ada tertulis di Bible tadi inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Bapak bisa artikan itu Pak? Seperti apa pendapat Pak Marcelinus? Ya. Saya ulang lagi ya Pak ya. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pendapat Anda? Karena Yesus yang diutus itu dari Allah, turun ke dunia. Jadi Yesus utusan. Betul ya Pak? Kata Pak Prengki tadi, kata Pak Prengki, jawabannya Pak Prengki adalah ya Allah mengutus dirinya sendiri. Setuju Pak? Halo. Di Yohanes 17:3 Allah mengutus Yesus atau Allah mengutus dirinya sendiri Pak? Kurang apa lagi nih bahasa Indonesianya nih? Sulit juga sih bahasa Indonesia ya ini loh. Kenapa sih nggak dipahami ini bahasa Indonesia? Mampet Udah saya kelihatannya, bukan cuma telinganya. Udah saya Ya, persingkat-singkat kok. Udah, Singkat. udah cukup. Kabur dia Kak, bisa Udah, cukup. jawab. Cukup. Udah cukup ya? Cukup. Ya udah ditutup aja Mas Andi. Ada rangkap 3 gua hadepin. Aku tutup di Zoom ya. Aku kembali ke Zoom dulu. Makasih ya Bu Susi. Oke. Demikianlah teman-teman yang ada di live chat ya. Mohon maaf. Ini beginilah diskusi sama mereka. Kita pakai data, dia asumsi saja. Aduh. Udah ya, udah. Di sini ada yang ikut live ya Pak Iman Yakin, Raja Haidir. Siapa yang ikut live? Ya semoga sore ini membuat edukasi. Alhamdulillah kita itu nggak terpancing emosi. Apa ya? Ya kita harus sabar ya menghadapi mereka. Ya kendalanya TikTok ya begitu. Kadang suara saya kecil. Padahal nggak diapa-apain loh. Udah ngongkosin berpuluh-puluh juta supaya apa ya? Supaya outputnya audionya linear tetap ya seperti itu ya. Itulah. Mohon maaf, kami akan di JCC akan berusaha memperbaiki terus agar layanan kami baik isinya akan lebih dibetulkan lagi dan kualitas audio juga tentu akan dibetulkan supaya outputnya di YouTube itu lebih berkualitas lagi. Gitu kira-kira. Ya inilah tadi beberapa oten Sebentar Mas Andi. ya, Ini alhamdulillah alatnya sudah datang ini. Saya coba dulu. Ya, mana tadi nih? Apa dimatiin dulu aja Pak, baru dites? Ya dimatiin dulu, aku sudah off ini. Oh ya, saya tutup dulu ya teman-teman yang ada di live chat. Terima kasih. Ini menjelang juga maghrib, Zoom akan di-reset. Terima kasih. Ketemu lagi nanti setelah sholat isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi, Bang Dul. Sorry ya, ini saya mau masuk dulu. Ini coba ngetes ini ya. Oke, udah selesai live. Live